Halo, selamat malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku mau berterima kasih dulu karena udah meluangkan waktu buat kita bareng. Sebelum mulai, mari saat itu sebentar. Itu selesai. Nah, mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Ucaplah dan Lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pada prosesi yang berikutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita melakukan, kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh aku. Mari kita berdoa untuk doa kita. Bersyukur Tuhan masih berkait kita semua sampai saat ini, bahkan kita berbahaya. Mohon atas dosa dan Tuhan buat selama hidup kita, salah terangkan sama kemurungan kami. Kami mencoba untuk berdoa. Tuhan beri anak yang diberikanmu dalam perjalanan hari ini, dan kasih yang mau benar kita semua. Tetapi yang kami semua dalam laksana baik kehidupan, saja kami berdoa. Terima kasih Tuhan ya dengan informasi itu. Jadi, ini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertama, marilah kita buka Alkitab kita dan membaca dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Lukas 18. Ini biar aku aja yang baca. Jadi judulnya itu adalah, kalau di sini di Alkitab terjemahan baru, itu Yesus memulihkan penglihatan orang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan menangis. Mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud,
kasihanilah aku. Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyeru membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Pada hal itu, seluruh rakyat memuji-muji. Nah, dari tema ini, nanti bakal ada sharing, jadi sedikit aku mau ceritakan dulu tentang iman tadi. Jadi dalam dari ayat itu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi umatnya dengan kasih yang amat dalam, sehingga dia mau menyelamatkan sang penulis kita yang telah memohon agar dia bisa dimakan kembali. Nah, kita tidak melihat bahwa si penulis buta ini sebenarnya sudah punya iman, dan dia itu bisa menunjukkannya tanpa malu, karena dia itu bisa berteriak Yesus anak Daud. Sehingga kita belajar untuk menyatakan iman kita dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, karena dengan iman yang dimiliki dari Allah sebagai anugerah, maka dia akan menyelamatkan kita. Lalu dengan kita mempunyai iman dari Tuhan, kita bisa menunjukkannya dengan cara berbuat baik pada orang lain, seperti yang Yesus lakukan, yaitu menunjukkan kita. Tapi kita bisa juga melakukannya kayak misalnya kita melihat ada orang yang di dalam mungkin melihat mungkin dia lagi masak warung atau gimana, terus kita nggak punya uang, kita bisa membeli dia uang itu bisa jadi makanan yang ada di dapurnya, mungkin dia bisa di. Terus kesimpulan dari firman Tuhan itu, kita belajar bahwa iman itu sangat penting untuk mengikuti Kristus. Karena dengan iman kita itu bisa berbuat hal-hal baik sebagai bentuk pernyataan diri bahwa kita telah memperoleh iman yang diselamatkan olehnya. Kita juga bisa membagikan berita keselamatan kepada orang lain agar mereka bisa percaya Allah dan diberkati oleh berita keselamatan yang dibagikan. Lalu mereka bisa membagikan berita keselamatan itu kepada orang lain sehingga orang lain bisa percaya pada Yesus Kristus. Yang firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke sesi refleksi singkat. Jadi setiap anggota keluarga akan berefleksi dari firman yang dibacakan tadi yang aku angkat tadi. Terus kalau bisa nanti bisa dihubungkan dengan kehidupan pribadi. Nah, refleksinya itu bisa dimulai dari aku yang sudah terkenal seperti aku sadar bahwa banyak dari kita itu sulit untuk menyatakan iman kita dengan percaya diri dan benar, sehingga kita itu cenderung bersikap tidak peduli dengan orang lain. Justru seharusnya kita perlu belajar untuk lebih percaya diri dalam menyatakan iman, sehingga kita itu bisa menunjukkan iman tersebut dengan sikap yang sebanding dengan iman kita. Contohnya, kita jadi bisa membantu orang lain tanpa pikir panjang, walaupun mungkin kita sedang terburu-buru akan sesuatu, namun kita masih mau meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Itu refleksi singkat dari aku. Refleksi singkat yang lain mau siapa dulu? Terima kasih waktu dan kesempatannya. Ini judulnya kan Yesus menyebutkan seorang tokoh dengan kehidupan. Intinya di sini Yesus itu melakukan hal baik yang
yang tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Dan di sini kan orang buta ini di pinggir jalan dan dia mengemis. Di situ banyak orang yang lewat tapi mereka acuh-acuh ya ke orang buta ini. Tapi Yesus tidak. Justru Yesus itu menolong orang buta ini sehingga dia bisa melihat lagi. Jadi sebenarnya banyak dalam kehidupan kita untuk bisa berbuat baik dari hal kecil apapun. Contoh saya di dalam rumah, semua itu harus punya peran masing-masing. Misalnya ayah dan papa perannya apa di dalam rumah? Ini cari nafkah. Lalu ibu bisa juga membantu ayah mencari nafkah plus urus rumah dan lain sebagainya. Anak-anak selain dia juga selalu belajar, dia juga harus juga empati dan mau untuk membersihkan rumah. Itu salah satu contoh yang ada di dalam rumah. Lalu kalau yang di luar rumah itu kan termasuk hal baik ya, perbuatan baik. Lalu kalau di luar rumah, ini pengalaman sendiri seperti yang tadi ada contohkan, ada orang itu misalnya dia menangkap warung, mungkin dia kelaparan tapi dia nggak punya uang. Jadi apa namanya, ada contoh yang benar-benar real dalam hidup saya itu waktu saya pergi ke warung makan di daerah Jakarta Barat itu saya melihat seorang anak muda laki-laki, dia tidak berani masuk ke warung tersebut karena uang dia itu kurang. Jadi dia hanya genggam uang 10.000 rupiah dan dia melihat etalase makanan di warung tersebut beberapa kali, cuma dia nggak berani untuk masuk. Lalu saya berinisiatif untuk bertanya kepada dia, kamu mau makan? Lalu anak muda itu jawab, iya, cuma uang saya kurang. Emang kamu punya uang berapa? Saya cuma punya uang 10.000. Oh ya sudah, kalau gitu saya akan kasih kamu kekurangannya untuk kamu bisa beli makanan. Lalu dia terima uang tersebut dari saya dan dia akhirnya membeli makanan di warung tersebut dan dibungkus. Lalu setelah dia selesai membungkus makanannya, dia balik lagi ke saya dan dia bilang, ibu terima kasih, ini ada kembaliannya dari uang yang tadi ibu berikan ke saya. Tapi saya bilang nggak usah, ini untuk pokok aja. Lalu dia mengucapkan terima kasih dan dia pergi meninggalkan warung tersebut. Dan sampai hari ini saya tidak pernah lagi ketemu anak muda itu sampai hari ini. Yaitu kesaksian saya. Terima kasih. Nah, sebelumnya ya untuk kesaksian dari kami, selanjutnya apa yang refleksi dari saya di Sheryl iman menentukan iman dengan perbuatan ya, atau katanya dampaknya dari menentukan iman dengan perbuatan yaitu menolong orang lain, hormat kerjasama. Saya mau menyoroti hal yang orang buta ini. Orang buta ini kan dia mendengar Yesus lewat
baru dia mendengar. Mungkin Yesus kan sudah terkenal bahwa sering melakukan mujizat, ya. Jadi orang kita ini mungkin sudah pernah mendengar tentang Yesus. Nah, ketika orang kita ini mendengar Yesus lewat di tempat dia duduk, dia langsung berseru, Yesus anak Daud kasihanilah. Di sini yang saya mau katakan adalah di orang buta ini yang mengenal Yesus, tapi hanya lewat kabar-kabar. Tapi dia mempunyai iman bahwa dia akan sembuh. Imannya inilah yang menggerakkan dia berseru pada Yesus, anak Daud kasihanilah aku. Terus dia minta disembuhkan, dan karena imannya itulah Yesus menyembuhkan. Nah, ini kalau kita refleksikan pada kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita ini sama seperti seorang buta tadi yang mengenal. Mungkin orang buta tadi mengenal hanya lewat kabar ya. Kita mengenal secara pribadi, kita sudah beriman bahwa selama kita adalah Yesus. Nah, orang buta saja yang hanya mendengar Yesus dari kabar dari orang-orang lain. Nah, kita yang sudah mengenal secara pribadi, jadi kita pun juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu berseru. Artinya kita meminta kepada Tuhan apapun yang kita ingini, apapun yang kita mau saat ini, kita meminta kepada Tuhan dengan iman. Pasti Tuhan akan jawab doa kita. Tuhan akan pasti. Tuhan mengatakan, ketuklah maka kamu akan dibukakan, bukalah maka kamu akan diberikan. Itu sudah jelas. Jadi buat kita sebagai orang yang percaya, ya, harus berani meminta kepada Tuhan apa yang menurut kebutuhan kita, yang kita minta kata Tuhan, kita tahu Tuhan akan tahu mana yang memang kita butuhkan, mana yang hanya keinginan. Ya. Tuhan pasti akan ya. Tinggal menunggu waktu. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ya sebagai orang biasa yang enggak sabar ya, menunggu Tuhan tanggung jawab buat kita katanya. Makanya kita dari jalan pintas. Oh mungkin ini asumsi, kembali lagi asumsi. Oh mungkin ini yang dimaksudkan Tuhan. Kita ambil jalan pintas. Yaitu bukan. Kita terus meminta kepada Tuhan ini yang terjadi dari saya, nah iman seorang kita. Ya. Silakan Paulus dari Alvin, selanjutnya.
dia akhirnya bisa kembali melihat karena tapi imannya iman dia itu yang mendorong dia untuk bisa berseru meminta tolong kepada Tuhan. Pasti sekali merasa bahwa dia itu bisa sendiri bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Kalau sebetulnya misalnya pulang ada di rumah, kita itu tidak perlu apa itu kita butuh pertolongan Tuhan karena sebenarnya aku yang diangkat apa sesanya gitu kan. Bantu kita adalah itu sendiri kita mau apapun berserah kepada Tuhan kita melakukan Jelas yang sangat bermakna dari Mas Eko untuk terakhir. Walaupun ada beberapa hidup yang terlihat dari manusia yang berbeda, tapi ketika dia menjalani itu sebenarnya hidupnya tidak seperti sekarang kondisi. Jadi imbang yang dimiliki oleh seorang anak ini menyelamatkan hidup walaupun istilahnya sudah diponis tidak bisa melanjutkan hidup, tapi karena dia tidak pernah mencoba akhirnya menjadi akhirnya selain kita hidup iman kita juga harus mentah dan selalu apabila kita berdoa apa yang Tuhan itu dan bukan saya tapi berdoa dan ketika itu ketika kita karena apa itu harus terus
Tuhan membuktikan diri di mana saja. Ya, dan kamu beriman tidak? Beriman bukan hanya sebatas teori, tapi praktik. Refleksi yang mengenai guna ya dari kata ini. Karena kita sudah berefleksi bersama-sama bagi kata tersebut pikiran kita tentang iman ini, kita akan melakukan doa syafaat yang akan ibu kamu itu akan dipimpin oleh aku. Terus nanti pokok doa ada ucapan syukur, bismillah, terus berdoa atas kesehatan, rezeki, kehidupan kita bersama, dan juga bersyukur atas pertolongan Tuhan dan kemuliaan. Dan itu akan dipimpin oleh aku. Terus pokok doa yang kedua itu harapan keluarga. Berisi tentang sebetulnya kita masih bisa melakukan aktivitas tanpa kendala, seperti kendala sakit dan lain sebagainya yang akan dipimpin oleh kamu. Dan juga untuk mohon doa bagi orang lain, tentang kesehatan, pada mereka, rezeki mereka, kehidupan mereka, dan juga mohon pertolongan Tuhan untuk mereka sendiri. Mari kita berdoa. Ya Bapak Ibu saja, terima kasih atas berkat dan kehadiran di sana ini, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami sedang berada di hadapan-Mu dan ini menyatakan doa-doa dari kami Tuhan, dimulai dari doa ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang berkata, terima kasih kepada Bapa malam hari ini bersama kami sama istri dan anak. Tapi Tuhan syukur Tuhan pada ibadah pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih kami padamu karena Engkau masih pengasih dan setia menolong kami, menyertai kami keluarga Bapak, sehingga hari ini kami ada itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang setia dan tidak pernah kurang panjang tangan untuk menolong dan mengampuni Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan bahkan bagi keluarga ini, Tuhan, kesehatan, materi, dan berkat-berkat lainnya Tuhan yang tidak itu dan sudah Tuhan berikan bagi kami. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak mana yang sudah bekerja dan buku itu kan lulus dari SMA dan akan memasuki jenjang perguruan tinggi ya Bapak. Kami berserah kepadamu Tuhan agar buku bisa berjalan kuliah nanti dengan baik, dan Tuhan akan membiarkan sebagai tujuan untuk sama kuliah ya Tuhan. Akan membiarkan dana yang dibutuhkan untuk biaya kuliah itu nanti ya Bapak. Yang tidak terjadi ya Bapak, kami juga syukur untuk teman Sheryl sudah sampai saat ini Tuhan menyertai dia dalam sekolahnya di SMP Sembilan. Baik Tuhan, kami juga bersyukur untuk kami Tuhan terus kami berikan orang penolong bagi mampu ini Tuhan, terus memberikan seorang ibu untuk anak kami senantiasa menjaga dan
rawat anak kami sampai di masa yang aman. Terima kasih kami juga berdoa ya Tuhan yang bantu kami dan anak-anak juga dan bantu dengan pertanyaan. Tuhan senantiasa kita bisa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang sungguh kami Tuhan. Untuk menyatakan hanya di dalam nama Yesus. Sebagai teman-teman ibadah, aku juga mengenal satu asal dan aku lagi penutup, dan itu terima kasih Tuhan.
untuk kasih sejati yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Demikian ibadah yang telah selesai. Mari kita bersama berdiri. Kita selesai. Yeay.